Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Retret dan penyembuhan. Wilayah sudut hitam berangsur-angsur menjadi tenang setelah pertempuran hebat yang intens di kota Feng berlalu. Namun, aliansi terkuat dalam wilayah sudut hitam, aliansi hitam, menunjukkan tanda-tanda hampir putus karena berbagai ketidaksepakatan dari pembagian keuntungan. Anggota dalam aliansi hitam adalah semua faksi kuat di dalam wilayah sudut hitam. Sebagian besar dari faksi ini semuanya memiliki bobot, dan tidak ada dari mereka yang mau tunduk satu sama lain. Mengingat reputasi Han Feng di masa lalu, mereka masih mampu menahan Han Feng memerintah mereka karena kemampuan pemurniannya yang luar biasa. Namun, Han Feng saat ini sudah mati. Black Alliance, tanpa pemimpinnya segera berubah menjadi lalat tanpa kepala. Kursi kepala aliansi itu adalah sesuatu yang ingin diduduki semua orang, tetapi tidak ada yang mau tunduk kepada yang lain. Setelah beberapa perselisihan dan bahkan beberapa perkelahian, hubungan anggota Black Alliance menjadi semakin buruk. Hanya masalah waktu sebelum mereka berpisah. Awalnya, Gold Silver Brothers memiliki kemampuan untuk memerintah mereka. Namun, mereka kehilangan keberanian untuk melawan Akademi Jianan setelah masalah Han Feng. Makanya, mereka tidak berani menonjol. Kedua orang tua ini benar-benar menghilang sehari setelah kematian Han Feng, meninggalkan aliansi hitam yang benar-benar kacau. Bahkan yang terkuat dalam aliansi telah melebarkan kaki mereka dan melarikan diri. Hari-hari, aliansi hitam ini memang terhitung. Dalam waktu 5 hari setelah pertempuran, itu benar-benar runtuh. Dengan demikian, faksi aliansi terbesar dalam wilayah sudut hitam tidak ada lagi. Akademi dalam akhirnya bisa benar-benar menghela nafas lega setelah aliansi hitam runtuh. Pertarungan antara Akademi Jianan dan wilayah sudut hitam telah berakhir dengan kemenangan mutlak bagi Akademi dalam. Tentu saja, sebagai orang dengan penghargaan terbesar atas kemenangan dalam pertarungan ini, reputasi Xiao Yan tidak hanya menjadi tak tertandingi di antara siswa Akademi Jianan tetapi juga di antara para sesepuh. Bahkan penatua pertama yang paling senior juga akan berhenti, mengobrol, dan tersenyum dengan orang muda dari generasi yang lebih muda ini ketika dia melihatnya. Kekuatan sebenarnya yang ditunjukkan Xiao Yan dalam pertempuran hebat itu telah mengguncang setiap orang. Tentu saja, Xiao Yan secara alami tidak tertarik pada betapa berisiknya Akademi dalam saat ini. Sejak dia kembali ke Akademi dalam, dia telah memasuki ruang rahasia untuk melakukan retret dan memulihkan diri. Meskipun dia telah berhasil membunuh pihak lain dalam pertarungan besar ini dengan Han Feng, dia juga terluka parah. Pemulihannya kali ini memakan waktu 7 hari penuh. Saat itulah luka di dalam tubuh Xiao Yan mulai secara bertahap menunjukkan tanda-tanda sembuh total. Selain itu, situasi ini karena berbagai cairan spiritual yang telah terakumulasi di tubuhnya dan kemampuan pemurnian, api surgawi. Jika itu adalah orang biasa, seseorang tidak akan bisa pulih sepenuhnya dari luka seperti itu tanpa waktu setengah bulan atau 1 bulan penuh. Selain itu, seseorang mungkin memiliki beberapa gejala sisa jangka panjang dari cedera ketidakmampuan untuk sembuh sepenuhnya karena mereka terlalu serius. Batu cahaya bulan yang dimasukkan ke dalam dinding ruang rahasia yang tenang di dalam gerbang Pan, memancarkan cahaya samar, mengeluarkan kegelapan di dalam ruangan. Cahaya hangat menyinari pemuda berjubah hitam yang duduk bersila, memulihkan diri dari luka-lukanya. Nafas pemuda berjubah hitam itu sangat tenang. Dia menghirup dan menghembuskan napas, mempertahankan siklus yang sempurna. Setiap kali siklus pernapasan selesai, ruang di sekitarnya akan membentuk sedikit riak. Segera, energi alami yang sangat kuat mengikuti pernapasannya dan mengalir ke tubuhnya.
energi alami mengalir tanpa henti ke dalam tubuh pemuda itu. Yang terakhir ini seperti lubang tanpa dasar yang tidak bisa diisi. Tidak peduli bagaimana energi itu mengalir, tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda telah terisi penuh. Pelatihan dan penyembuhan yang tenang berlangsung untuk waktu yang tidak diketahui. Pada titik waktu tertentu, pucat di wajahnya benar-benar diganti dengan warna merah yang sehat. Riak di udara di sekitarnya perlahan menghilang. Bulu mata Xiao Yan tiba-tiba bergetar setelah riaknya menghilang. Dia akhirnya membuka matanya perlahan beberapa saat kemudian. Api hijau zamrud berkobar di pupil hitam pekatnya sebelum menghilang dengan cepat. Seteguk udara keruh yang telah bertahan di dadanya untuk waktu yang lama keluar dari tenggorokannya. Tampak keabu-abuan, tapi tak diragukan lagi jauh lebih baik daripada udara hitam pekat yang sebelumnya memiliki racun mematikan. Dari kelihatannya, searing poison yang tersisa di tubuhku juga telah benar-benar hilang selama 2 tahun yang aku habiskan di bawah tanah. Xiao Yan terkejut saat melihat udara keruh keabu-abuan yang samar. Setelah itu, dia mulai bergumam dengan gembira. Searing poison, itu akhirnya menjadi duri di hatinya. Meskipun itu tidak menyebabkan banyak kerugian karena itu ditekan oleh api surgawi, sepertinya tidak ada yang akan sepenuhnya diyakinkan jika racun mematikan seperti itu tetap ada di tubuh mereka. Oleh karena itu, wajar jika Xiao Yan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya saat melihat searing poison benar-benar telah menghilang. Luka saya sudah sembuh total. Dari kelihatannya, saya menghabiskan waktu yang cukup lama dalam retret. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia merasakan dou qi yang melonjak memenuhi tubuhnya. Dia segera merajut alisnya dan berbicara dengan lembut, sayangnya, saya masih tidak dapat merasakan penghalang untuk menerobos ke elit Du Huang. Sepertinya ada beberapa kekurangan yang tersisa setelah kekuatanku melonjak. Kekuatan sejati Xiao Yan hanya sekitar bintang 4 atau 5 Douling ketika dia diseret ke bawah tanah. Karena berbagai alasan, bagaimanapun, kekuatannya tiba-tiba melonjak ke puncaknya saat ini di kelas Do Wang. Meski telah menghabiskan waktu 2 tahun, kecepatan ini bisa disebut menakutkan. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mengalami situasi seperti ini di mana dia tiba-tiba mencapai sesuatu dengan sangat cepat. Oleh karena itu, kendali atas kekuatannya masih memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan ahli Do Wang lainnya. Jika dia mampu sepenuhnya mengendalikan kekuatannya di puncak kelas Do Wang saat bertarung dengan Han Feng kali ini, kemungkinan besar dia tidak akan berakhir begitu sengsara, bahkan hampir menyebabkan kematiannya sendiri terhadap akhir. Ketika Xiao Yan berlatih di masa lalu, dia selalu mendaki dengan teguh di mana kekuatannya meningkat 1 bintang pada satu waktu. Oleh karena itu, dia, yang sangat akrab dengan hal-hal yang lambat, merasa sedikit tersesat karena peningkatan besar dalam kekuatannya kali ini. Kekuatan yang tiba-tiba muncul sangat sulit dikendalikan. Beberapa peningkatan kekuatan yang tidak dapat diandalkan bahkan dapat menyebabkan beberapa orang yang tidak beruntung tetap berada di level itu selamanya. Namun, beruntung bahwa peningkatan kekuatan Xiao Yan kali ini bukanlah metode bodoh dengan paksa menuangkan energi. Pertumbuhan korosi, api jantung yang jatuh, dan cairan obat bergabung dari pil obat dan obat. Bahkan, memberi Xiao Yan bukan pencapaian dalam semalam dari sudut pandang tertentu. Kekuatannya perlahan meningkat selama 2 tahun ini. Namun, selama periode peningkatan ini, dia telah jatuh ke dalam keadaan mati suri dan tidak menyadari perubahan yang terjadi. Meskipun demikian, kekuatan Xiao Yan melonjak. Oleh karena itu, sebelum dia dapat sepenuhnya mengontrol kekuatan kelas Do Wang, dia harus melupakan tentang mencoba untuk mendapatkan peningkatan yang besar. Bagaimanapun, hanya dengan mengendalikan kekuatan yang tersedia saat ini, seseorang akan dapat mengambil langkah maju. Pikiran yang dalam di wajah Xiao Yan perlahan menghilang dan dia menghela nafas.
Dia mengerti bahwa dia tidak bisa terburu-buru melakukan hal-hal ini. Apalagi, saat ini dia memang perlu membiasakan dan meningkatkan kontrolnya terhadap banyak hal. Misalnya, api surgawi. Dalam pertarungan besar dengan Han Feng, bahkan Xiao Yan mengakui bahwa kendali pihak lain atas si Heart Flame jauh lebih baik daripada miliknya. Meskipun ada faktor usia dan pengalaman yang terlibat, Xiao Yan tidak ingin menjadi lebih lemah darinya dengan cara apapun. Ini adalah semacam persaingan mental antara mereka yang memiliki guru yang sama. Dia perlu memberitahu semua orang bahwa dia tidak lebih lemah dari Han Feng dalam aspek apapun. Hanya dengan melakukan ini dia dapat memastikan bahwa mata tajam Yao Lao masih ada. Tentu saja, bagian dari alasan kontrol Han Feng yang lebih baik atas api surgawi adalah karena usia dan pengalamannya. Bagian lain dari alasannya adalah dia hanya bisa fokus mempelajari si Heart Flame. Meskipun Han Feng juga mempraktekkan Flame Mantra, itu adalah versi yang tidak lengkap. Han Feng mungkin mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang Flame Mantra selama bertahun-tahun mempraktikannya, tetapi tingkat kendali atas api surgawi jauh lebih rendah daripada Xiao Yan. Oleh karena itu, ini mengakibatkan dia hanya bisa menjaga si Heart Flame sepanjang hari. Di sisi lain, Xiao Yan telah mempraktikkan Flame Mantra yang lengkap sejak awal. Sepanjang jalan, dia telah membagi perhatiannya dan mengubah beberapa api yang berbeda. Oleh karena itu, Han Feng telah mengambil jalur khusus sementara Xiao Yan telah mengambil jalur semua perdagangan. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri, tetapi jika seseorang hanya membahas tingkat kendali atas api, wajar jika Han Feng lebih baik. Ci! Sekelompok api hijau giok muncul di tangan Xiao Yan mengikuti suara rendah dan dalam. Dia menatap api baru ini yang lahir dari penggabungan dua jenis api dan agak linglung. Karena api surgawi ini lahir dari penggabungan api surgawi, kemungkinan besar itu tidak mendapat peringkat di peringkat api surgawi. Bagaimanapun, Flame Mantra bukanlah sesuatu yang dipraktikkan semua orang. Oleh karena itu, Xiao Yan bahkan tidak menyadari apa namanya. Dia berjuang dengan ini untuk sementara waktu, merasa sangat tertarik saat dia berusaha untuk memberinya nama. Gazette Lotus Heart Flame. Nama sederhana ini menyebabkan Xiao Yan merasa agak bersemangat. Sepertinya tidak banyak orang yang memiliki kualifikasi untuk memberi nama api surgawi baru di dunia ini. Mungkin, di masa depan, jenis api ini akan mendapat peringkat di peringkat api surgawi ketika dia menjadi seseorang di puncak benua. Xiao Yan juga tidak yakin tentang di mana yang disebut Gazette Lotus Heart Flame ini harus diberi peringkat pada Heavenly Flame Ranking. Namun, menurut tebakannya, itu setidaknya tidak lebih rendah dari Bone Chilling Flame Yao Lao. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa buruknya hal ini, itu masih lahir dari penggabungan dua jenis api surgawi. Kekuatannya bisa dilihat dari bagaimana itu dengan kuat menekan si Heart Flame dalam pertempurannya dengan Han Feng. Api hijau giok menggeliat berulang kali di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menarik tangannya, dan nyala hijau giok terbagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari api berwarna hijau dan yang tidak terlihat. Dia merasa sangat puas dengan kemampuan api surgawi yang baru lahir ini untuk memiliki kemampuan untuk berubah menjadi dua jenis api surgawi sesuka hati. Dari kelihatannya, saya harus melatih kendali saya atas api dengan benar di masa depan. Kalau tidak, biarpun aku bisa mengendalikan dua jenis api surgawi ini sekarang, aku hanya bisa menggunakan serangan yang paling dangkal. Kedua api naik di jari Xiao Yan saat dia bergumam. Dibandingkan dengan serangan api surgawi yang teladan dan rumit, serangan api surgawi-nya tidak diragukan lagi akan tampak jauh lebih sederhana dan biasa. Jari Xiao yang biasa mengusap cincin penyimpanan laut yang tenang
itu di jarinya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia menjentikkan jarinya ke cincin penyimpanan. Segera, gulungan kuno hitam gelap muncul di tangannya. Gulungan itu bulat sempurna, tampak seperti silinder. Dia tidak dapat menemukan tempat untuk membukanya. Namun, cahaya gelap dan dalam yang samar-samar merembes keluar darinya membuatnya tahu bahwa itu luar biasa. Melihat gulungan itu, mengherankan hal yang Sun Er serahkan dengan sungguh-sungguh dan hati-hati kepada Xiao Yan ketika dia pergi. Menurut apa yang dikatakan Sun Er saat itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibuka setelah seseorang memiliki kekuatan doang. Xiao Yan sangat penasaran. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.